Oke, halo teman-teman, di video kali ini kita mau bahas psychocybernetic yang di video sebelumnya udah sempet kita bahas sedikit sih. Nah, menurut bahasa Papi itu psychocybernetic apa, Papi? Ini ya, kalau Denzel buka di Google atau mesin pencari data bahwa apa itu psychocybernetic itu akan keluar semua. Cuma kalau Papi intisarikan, jadi psychocybernetic itu adalah bagaimana kita pikiran kita itu ingin mencapai satu tujuan dan kita bayangkan secara clear, secara detail tujuan itu seperti apa, dan itu harus masuk ke alam bawah sadar kita sehingga gerak tingkah laku kita itu mendukung ke arah pencapaian seperti itu. Nah, kalau karena ini berlangsung, karena kan untuk mencapai tujuan itu kita butuh proses ya, bertahun-tahun nih gitu. Nah, tetapi kita harus fokus apa yang ingin kita capai. Makanya kalau Papi pribadi sih ketika menerapkan konsep psychocybernetic ini ditulis di buku atau di diary. Jadi apa yang ingin kita capai 5 tahun lagi dari sekarang, 10 tahun lagi dari sekarang, itu clear aja. Bahkan kalau Denzel ngelihat ke kamar Papi kan Papi tempel di tembok apa yang jadi cita-cita Papi ya. Urusan kita belum mencapainya di titik ini ya nggak masalah, tapi kita fokus akan mencapai itu. Contoh, Papi kasih contoh. Kalau Denzel bercita-cita ingin punya motor pertama Denzel itu adalah motor jadul, motor tua, motor klasik. Kira-kira ketika Denzel ada di jalan raya ngelihat kendaraan, Denzel motor-motor yang ada sekarang akan menjadi menarik perhatian Denzel apa enggak? Enggak. Tapi ketika ada motor jadul, apalagi motor dengan merek tertentu yang Denzel ingin dapat, Denzel pasti akan fokus ke situ ya. Nah, semua gerak langkah alam bawah sadar kita itu adalah terfokus ke situ. Ada satu contoh, ini kejadian nyata, gimana caranya the power of psychocybernetic itu membuat kita bisa mencapai satu tujuan. Jadi Papi menginterview orang dulu, masuk ke karya waktu zaman Papi bekerja itu, masuk ke satu perusahaan tempat Papi bekerja. Papi tanya 10 tahun lagi dari sekarang ingin jadi apa? Padahal dulu dia baru masuk pertama kali setelah kuliah di luar negeri. Dia bilang 10 tahun lagi ingin jadi CEO. Papi tanya, betul? Oke, gimana caranya? Ya pokoknya saya bercita-cita ingin belajar segala macam bla bla bla, ingin jadi CEO. Apa yang terjadi sebelum 10 tahun dia jadi CEO? Urusan jadi CEO-nya itu di size perusahaan seperti apa itu urusan nomor 2, tapi tujuan dia jadi CEO itu kecapai. Ada contoh lain lagi nggak, Pi, yang misalnya psychocybernetic-nya berhasil gitu? Ya, jadi begini ya, Papi kasih ilustrasi gini. Kalau kita ingin punya rencana, misalkan sebulan lagi kita ingin rekreasi, ya, kita bilang oke, sebulan lagi kita ingin piknik deh gitu. Kira-kira pas hari bulan itu, tanggal dia piknik itu akan terlaksana atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena rencananya belum detail mau kemana, terus misalnya hari apa tepatnya, terus ngapain aja di sana. Betul. Jadi psychocybernetic, kita bermimpi suatu hal yang ingin dicapai itu satu hal. Hal yang lain adalah kita harus mendetailkan itu. Paham ya? Mendetailkan itu. Coba kalau kayak tadi Denzel, kita mau pikniknya tanggal berapa, kemana, transportasinya mau naik apa, berapa hari di sana, berkaitan dengan budgetnya jadi berapa, kan jadi clear semua. Jadi hal-hal yang sederhana yang sebetulnya kita sudah lakukan, orang tua kita sudah lakukan, cuma kita belum memformalisikan lagi untuk tujuan yang lebih besar. Nah ini apalagi ini tujuan hidup deh. Tujuan hidup Denzel 5 tahun lagi mau jadi apa? 10 tahun lagi mau jadi apa? 15 tahun lagi mau jadi apa? Nah itu harus clear. Tapi target-target itu tuh emang harus ditulis, dipajang di tembok, atau maksudnya cukup dipikirin aja di otak tiap hari gitu? Nah, ini pertanyaan yang bagus deh. Terus terang, tapi belum jelas ini, tapi akhirnya Denzel muncul pertanyaan ini. Jadi sepanjang yang Papi tahu tidak harus ditulis atau ditempel. Cuma balik lagi kan pikiran kita itu kan kadang-kadang mudah lupa ya. Nah supaya tidak lupa dibukukan. Kalau Papi kan ditulis. bahkan ditempel kan. Jadi kalau ditempel setiap bangun tidur kita tahu, oh oke,
oke, ini tujuan kita 5 tahun lagi, ini tujuan kita 10 tahun lagi. Jadi seluruh alam bawah sadar kita, pola pikir kita menuju ke arah situ, dan itu akan memagari kita bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu pasti sesuai dengan target dan sesuai dengan planning. Itu penting. Nah, Papi kasih contoh lagi, misal 5 tahun dari sekarang Denzel, atau 10 tahun dari sekarang. Tapi kan cita-cita Denzel di usia muda ingin punya rumah sendiri kan, dari hasil keringat Denzel sendiri. Itu bagus, itu satu hal Denzel punya tujuan. Tapi kalau Papi tanya, oke, kalau ingin punya rumah, Papi tanya nih ke Denzel, ingin punya rumah di mana? Bandung kah? Jakarta kah? Atau di kota lain? Di Bandungnya di mana? Kalau punya rumah di mana? Misalkan di perumahan A. Harus tahu di perumahan A itu harganya berapa saat ini. Kalau 5 tahun lagi masih ada nggak? Kalau misalkan kira-kira masih ada, harganya naik berapa persen? Nah, contoh lah ya, misalkan setelah Denzel hitung harganya jadi 5 miliar misalnya gitu. Nah, bagaimana caranya dari waktu 5 hari ini sampai 5 tahun itu Denzel bisa punya penghasilan 5 miliar kan? Itu breakdown lagi, itu pembahasan lebih lanjut lagi. Cuma Papi kasih overview-nya sekarang ke Denzel itu supaya Denzel, baik atau viewers Denzel, rekan-rekan Denzel bisa jadi paham bahwa segala sesuatu itu pikiran, tujuan satu hal, psycho-cybernetic itu satu hal, tapi planning yang detail itu hal yang lain. Tetapi planning yang detail pun tanpa ada tujuan yang clear, yang jelas, itu nggak akan kecapai. Ini sekarang Papi balik nanya ke Denzel ya, kira-kira apa yang Denzel bayangkan dari tahun lalu, 2 tahun yang lalu, di titik hari ini kira-kira masih sejalur nggak deh? Ini Papi nanya nih, Papi nggak nanya di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau viewers yang lain ini kebetulan nanyanya sekarang. Kira-kira untuk membuktikan konsep psycho-cybernetic ini nih, apa yang Denzel pikirkan 2 tahun lalu, kan Denzel punya cita-cita yang jadi apa? Dengan sekarang nih detik ini, kira-kira masih satu jalur atau enggak? Dan semakin mendekati atau tidak? Tahun lalu sih masih sama, terus makin mendekati. Makin mendekati ya. Nah, harusnya ketika makin mendekati kita makin merasa excited, exciting gitu. Karena itu konsep yang betul-betul ada bukunya banyak. Silahkan Denzel setelah ini googling sendiri segala macam. Cuma kalau Papi membahasakan dengan bahasa Papi sendiri, konsep psycho-cybernetic itu seperti itu. Semuanya ditulis. Oke, kira-kira cukup ada pengetahuan baru buat Denzel? Ya ada sih. Oke, kalau ada tetap semangat dong ya. Oke teman-teman, segitu aja dulu buat hari ini. Thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya.